Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Siska Novi Wulandari. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong Bedak Baik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sore itu Dayat memandangi langit yang mulai mendung, dibarengi suara cangkul yang bersautan di sampingnya. Dayat mencoba mengatur nafas agar tidak berdetak cepat. Baju yang dia lepas dan dia gantung di pundaknya menjelaskan bahwa dirinya sangat lelah dan juga kepanasan. "Belum selesai kah? Ayo cepat digali, nanti mayatnya segera datang," ucap Dayat kepada ketiga temannya yang sedang mencangkul tanah makam. Saat itu terdapat salah satu penduduk desa yang meninggal. Sebenarnya, sudah beberapa hari mereka menggali tanah satu ke tanah lainnya. Bukan mau berburuk hati, cuma mereka lebih melaksanakan tugas saja. Hal yang penting bagi mereka adalah bayaran. Ya, karena dibayar mahal saja, jadi mereka mau menggali tanah yang bisa berlubang dan tidak muncul keanehan lagi seperti sebelumnya. Sebenarnya, dalam hati mereka merasa bingung saja. Mereka mendapati bahwa orang yang meninggal dan akan hendak dikubur tersebut sudah 3 hari lamanya tiada. Namun, selama itu, penggali kubur merasa kesulitan lantaran tidak ada tanah satupun yang mudah digali. Hal tersebut memang sudah terbiasa mereka alami. Tetapi untuk jangka waktu begitu lamanya, mereka baru mengalaminya hari ini. Ya, sepertinya tidak bisa dalam lagi. Banyak batu, pada rusak cangkulku, ucap salah satu temannya. Dayat menghela nafas yang sangat panjang. Dirinya dan teman-temannya pusing karena sudah seharian ini menggali, namun tidak menemukan galian yang bagus. Aduh, mengeluh ini sedang bekerja, tidak mengeluh ini pengen ngumpat terus. Teman-temannya mengikuti Dayat yang duduk di teras. Mereka melepas lelah dengan berbincang mengenai hal-hal aneh yang sedang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang menghampiri mereka. "Loh, kenapa ini? Kok tidur-tiduran? Belum selesai kah makamnya? Bagaimana ini? Sudah jam 4:30, ucap Dedi yang turun dari sepeda motornya. Dayat memandangi. "Kalau ada siluman di sini, aku menyuruh setan saja yang menggali. Gak mikir apa? Seharian kita tidak menemukan tanah yang bagus," jelas Dayat. Hening. Sembari merapikan peralatannya, Dayat dan teman-temannya memutuskan untuk tidak lanjut. Bukan tidak mau, namun karena mereka tidak sanggup jika dipaksa untuk meneruskan. Lagi pula cuaca saat itu akan turun hujan. Sementara Dayat berberes peralatan, Dedi langsung pulang untuk segera mengabarkan kejadian tersebut kepada keluarga di rumah duka. Sesampainya di rumah duka, Dedi segera menemui keluarganya. Di sana terlihat Pak Gali beserta keluarga yang sedang susah. Apalagi ibu Pak Gali yang tertunduk sayu di samping mayat almarhum. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam. Iya Dedi, bagaimana? Apa sudah siap?" tanya Pak Gali. Dedi mencoba memberanikan diri untuk mengucapkan apa yang terjadi. Wajahnya yang terlihat terpaksa tersenyum sudah disadari oleh Pak Gali saat itu. "Apa ada yang mau Dedi sampaikan?" Jadi begini Mas Gali, mohon maaf, makamnya belum bisa selesai. Ada kendala kecil Mas, sepertinya menunggu besok lagi. Penggalinya juga sudah pulang karena kelelahan," ucap Dedi pelan. Pak Gali hanya menghela nafas panjang. Dirinya sudah tahu apa yang akan disampaikan Dedi waktu itu. Pasti hal yang sama seperti kemarin. Pak Gali hanya bisa menoleh pelan
dan merasa kasihan kepada ibunya. Sudah 3 hari ini, penggali kesusahan mencari tanah yang bisa digali untuk ayahnya. Jelas terlihat susah sekali wajah ibunya. Semasa hidupnya, ayahnya hanya membuat susah ibunya saja. Pak Gali hanya bisa pasrah untuk keadaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang dapat memberi jalan keluar saat itu kepada keluarganya. "Monggo Pak," jelas Dedi kepada Pak Gali. Kemudian Pak Gali mendekati ibunya. "Bu, tidak makan dulu," ucap Pak Gali. Ibunya melihat Gali dengan tatapan pasrah. "Apa Dedi sudah kesini, Nak? Kasihan sekali bapakmu, Le. Kok harus nanggung hal seperti ini? Ya Allah," ucap ibunya seraya menangis. "Kita punya Allah, Bu. Insya Allah pasti dibantu untuk menemukan jalan keluar. Insya Allah," ucap Gali dengan menepuk halus kedua pundak ibunya. Hari pun berganti. Hingga hari kelima, barulah mereka mendapatkan kabar baik dari penggali kubur. Penggali kubur masih sama, Dayat dan teman-temannya. Dayat semalam sebelum hari itu bermimpi didatangi lelaki tua agar jenazah dikebumikan di tanah paling ujung sendiri. Saat dilihat di lokasi, ada tanah yang bisa digali dan letaknya paling ujung, tidak berteman dengan kuburan lainnya. Dayat dan teman-temannya sangat mudah sekali menggali di area tersebut, meskipun wilayah itu lumayan singgup. Akhirnya selesai menggali, temannya yang bernama Wanto bertanya kepada Dayat. Ya tidak mau berpikir jelek. Meninggalnya Pak Kamto sama ditemukannya makamnya tiap pahing. Coba hitungan Yat, benar kan? Jelasnya. Dayat menoleh ke arah Wanto dan melebarkan jarinya. Pahing, pon, wage, legi, Pak. Benar sih, sahut Dayat. Sudah toh, tidak perlu dipikir. Ayo cepat bereskan dulu. Jenazah sebentar lagi datang, ucap Dayat. Wanto mendengus. Mereka merapikan peralatan ke tempat yang agak jauh karena nantinya banyak orang. Ternyata benar, jenazah datang dan warga bertingkah agak mencurigakan. Ternyata telah terjadi sesuatu yang tidak diketahui Dayat dan temannya di rumah duka. Proses pemakaman berlangsung. Dayat mulai risih dengan kedatangan lalat yang banyak sekali. Lalat hijau serta bau tidak sedap yang sangat menyengat saat itu. Dayat memperhatikan jenazah yang dibuka kurung kerandanya. Warga yang saat itu merasa kaget lantaran jenazah mengeluarkan cairan hitam dari bawah. Tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk segera mungkin mengubur jenazah. Hari berlalu. Kejadian itu menyisakan beribu tanda tanya di benak setiap orang. Maklum, jenazah sampai 5 hari di rumah hanya menunggu tanah kuburannya. Dayat yang saat itu ngopi di warung sawah sedang mendengarkan kabar tentang penyebab kematian ayah dari Pak Gali. "Walah Mbak, benar. Percayalah kepadaku, Pak Kamto ini habis menakuti orang kampung sebelah." "Aku tidak bohong. Sudahlah, dengar ceritaku," ucap Ngatimin yakin. Ngatimin saat itu menceritakan bahwa terdapat salah satu warga desa kampung sebelah yang telah didatangi oleh sosok menyeramkan, yang mana sosok tersebut mirip Pak Kamto. Sosok itu memperingati bahwa akan datang kepada seluruh warga yang datang ke pemakamannya. "Mana ada orang meninggal ini bisa bilang begitu, Cak? Ya Allah, lucu banget kamu ini," sahut Dayat. Ngatimin hanya memandang Dayat dengan serius. "Coba aku lihat, kamu didatangi apa tidak sebentar lagi." Dayat hanya menggerakkan bibirnya sembari mengejek Ngatimin yang berkata di luar logika baginya. Dayat membayar kopi yang dipesannya dan kemudian pergi pulang. "Duluan ya." "Oke," sahut Ngatimin santai. Malam hari saat itu terasa sunyi sekali. Dayat bingung mau melakukan apa. Dirinya duduk di depan rumah dan menatap ke langit. Dirinya kemudian mengingat kejadian yang selama ini dia pendam sendiri. Hal yang Dayat akan ingat selama hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Yat, Dayat, gawat Yat," ucap temannya Wanto. Wanto berjalan tergesa-gesa mendekati Dayat yang malam itu
sedang asik meminum kopi dan ngelamun. "Aku takut, Yat. Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur. Ada yang mengawasi aku," ucap Wanto. Dayat hanya tersenyum ringan sembari menghisap batang rokok yang berada di tangannya. "Tidak perlu khawatir, Tok. Daripada berat dibawa mati," ucap Dayat pelan. "Tapi Yat, pasti kita akan celaka. Yakin aku. Soalnya ini bukan perkara yang sembarangan," ucap Wanto. Dayat hanya tetap tersenyum dan menghisap sisa batang rokok di tangannya. "Aku tunggu kedatangannya," ucap Dayat pelan. Wanto yang saat itu merinding dengan perkataan Dayat sungguh tidak habis pikir dengan ulah Dayat yang Wanto ketahui. Wanto menyesal karena memilih diam dan membiarkannya. Awalnya Wanto membiarkan karena dia juga memiliki perasaan kesal yang akan dia bawa sampai kapanpun. Tetapi hal itu menjadi sebuah kesalahan terbesarnya saat itu. Kini dia menyesal dan sangat takut sekali karena sudah 3 hari ini dirinya diganggu oleh sosok yang tidak terlihat batang hidungnya. Hanya suara aneh yang selalu muncul dan terdengar oleh telinga Wanto. Wanto beranjak pulang dan memilih untuk berdiam diri saja di rumah. Dirinya sudah takut bukan main karena hal aneh yang selalu dialaminya. Dalam pikirannya hanya terbayang saat dirinya dan Dayat memakamkan jenazah Pak Kamto. Ternyata mereka saat itu melakukan hal yang cukup gila. Pasalnya, kelakuan mereka sangat berani dan bisa tidak dicurigai oleh warga yang ikut ke pemakaman. Dayat dan Wanto diam-diam telah membuat kesepakatan bahwa mereka tidak akan membuka tali pocong Pak Kamto saat itu. Wanto merebahkan dirinya di atas kasur. Dia terlihat sangat tertekan sekali. Belum lama dia merebahkan badan. Wanto merasakan pukulan di bawah kasurnya. Pukulan itu meskipun pelan, tapi sangat keras sekali. Hingga Wanto merasa risih dan menengok apa yang berada di bawah ranjangnya. Wanto merasa aneh, karena ranjangnya makin tidak terkendali saat dirinya menelusuri lebih jauh apa yang berada di bawah. Wanto mengurungkan niat untuk melihat ke bawah ranjang dan mulai ketakutan. Dia bergegas berlari menuju pintu. Namun tiba-tiba bau busuk yang menyengat muncul, kemudian menyerang setiap sudut kamar Wanto dan brak. Pintu tertutup dengan sendirinya. Wanto terkejut bukan main, hingga dirinya tidak sadar sudah kencing di celana. Wanto sadar dan sudah merasakan bahwa sosok tersebut sudah berada di belakangnya. Suara gerangan kecil berhembus di belakang leher Wanto. Dirinya memilih untuk membuka pintu, memanggil istrinya yang menonton TV di ruang depan. Wanto dengan kencangnya menggedor pintu agar terdengar. Namun semua itu mustahil. Kemudian dia merasakan terdapat tali yang dengan pelan melilit lehernya. Tali itu seperti tali kafan. Lilitan itu membuat Wanto susah sekali bernafas dan menoleh ke arah belakang. Namun, betapa terkejutnya Wanto ketika melihat sosok pocong dengan rupa yang tidak karuan. Tolong. Suara lirih hampir tidak terdengar dari sosok tersebut. Wanto menyadari siapa sosok yang berada di depannya. Bukan lain adalah arwah Kamto. Dirinya meminta pertanggungjawaban untuk Wanto membuka tali pocongnya. Wanto mengerang kesakitan karena lilitan tali itu semakin kencang dan kencang, hingga tamparan keras dan siraman air membangunkannya dari mimpi buruk yang dia alami barusan. Hal itu membuat Wanto bangun dan ketakutan. "Ya Allah, celaka," ucap Wanto panik. Istrinya cuma menghela nafas panjang, kemudian menepuk pundaknya agar pelan-pelan sadar. "Mas, sampean iki kok mimpi buruk ya beberapa hari ini? Ada apa? Kalau ada pikiran yang berat, aku loh tadi dengar," ucap istrinya pelan. Wanto mengelus dadanya. Dia kemudian menangis sejadi-jadinya. Wanto menyesal dengan apa yang telah terjadi. "Aku kalau tahu akan seperti ini, aku tidak mau. Sudah cukup. Tidak tenang hidupku," ucap Wanto kepada istrinya. Istrinya hanya kebingungan dengan perkataan Wanto yang semakin hari semakin tidak jelas. Istrinya sudah khawatir
karena Wanto diam-diam berbicara sendiri di depan cermin atau saat dia sendiri. Hari itu pun berlalu. Cerita mengarah kepada Dayat. Dayat selain tukang gali kubur, dia juga berprofesi sebagai pencari belut di sawah. Tiap malam dirinya selalu mencari belut di sawah dekat kuburan. Malam itu bertepatan dengan malam Rabu Pahing. Ternyata Dayat merasakan keanehan di malam itu. Dirinya merasa aneh saja, karena pada hari Pahing sebelumnya dirinya mengalami kejadian yang aneh. Saat tidur, Dayat merasa dipeluk oleh seseorang dari belakang. Namun saat ditoleh, tidak ada siapapun kecuali guling yang menemaninya. Hal itu dianggap angin berlalu oleh Dayat. Namun dalam sekejap dia tertidur lagi. Badannya tiba-tiba tidak bisa bergerak, seperti tertimpa sesuatu. Ingin bangun namun tidak bisa. Dayat yakin bahwa dirinya sedang mengalami kejadian yang disebut tindihan. Katanya kalau tindihan itu ada makhluk halus yang sedang duduk di atas tubuh kita saat tidur. Untung kejadian itu hanya beberapa menit terjadi. Ternyata kejadian itu membuat Dayat mulai sedikit takut. Dia tidak pernah merasa khawatir seperti ini untuk hal apapun. Dayat bergegas untuk mencari belut. Dirinya berjalan kaki menuju sawah tersebut. Sesampainya di sawah, seperti biasa, Dayat menyetrum belut yang muncul pada genangan air. Belut muncul saat malam hari, sehingga Dayat untuk mencarinya harus menunggu malam. Dengan dibantu penerangan lampu senter di kepalanya, Dayat lebih tenang karena pandangannya saat itu bisa jelas. Setengah jam dirinya mencari belut. Terdengar suara benda berjalan di rumput. Entah apa itu, Dayat berpikir bahwa itu adalah ular. Namun, suara benda itu dibarengi dengan suara rintihan. Suara itu jelas sekali nyata dan terdengar olehnya berkali-kali. Hingga Dayat berniat pulang dan berhenti untuk mencari belut. Dayat merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Dia sedikit berlari saat pulang. Tiba-tiba terdapat benda yang menyentuh rambutnya. Sentuhan itu memantul di atas kepala Dayat. Dayat berhenti sejenak untuk melihat. Ternyata sebuah pemandangan yang sebelumnya tidak disangka oleh dirinya. Sesosok pocong yang berdiri melayang di atasnya, dan posisi wajahnya menunduk kepadanya membuatnya takut. Dayat terkejut. Ampun pak, mohon maaf, ucap Dayat sembari berlari. Dayat berlari sekencang-kencangnya dan dikejar oleh pocongan tersebut. Hingga di tengah jalan, Dayat mengalami sebuah kejadian yang merubah hidupnya. Dia tersandung dan terjatuh. Kepalanya membentur salah satu batu nisan yang dekat dengan jalan. Kepalanya mengeluarkan darah yang sangat banyak dan kejadian itu berlalu. Hingga pagi harinya, Dayat ditemukan warga yang hendak pergi ke sawahnya tergeletak tidak bernyawa di sana. Kejadian tersebut membuat Wanto jiwanya semakin tidak terkendali, karena hanya tersisa dirinya yang mengetahui kebenaran yang terjadi. Wanto semakin tidak kuasa untuk bersembunyi dimanapun yang dia rasa tempat yang aman. Istrinya menangis karena Wanto hampir tiap pahing seperti orang gila. Dirinya seperti sedang dihantui oleh sosok yang istrinya tidak mengerti dan melihatnya. Wanto sedang berada di kamar mandi. Dirinya berusaha menjadi manusia normal tanpa harus dihantui sosok yang selama ini mengganggunya. Ya, arwah Pak Kamto yang tidak tenang. Dia menyiram air ke rambutnya. Namun, saat dirinya mencoba tenang dengan mandi, Wanto melihat kepulan asap yang masuk dalam genteng. Asap aneh berwarna hitam pekat. Asap itu menggulung pelan dan menutupi kamar mandi tersebut. Wanto mencoba tenang dan tidak panik, tetapi dirinya menjadi tidak berkonsentrasi. Ketika di atasnya terdapat wajah seram yang mengintip, wajah yang berbalut kain yang masih terikat erat di atasnya. Wanto hampir terjatuh karena sangat terkejut oleh kedatangan pocong Pak Kamto itu. Wanto memandangi dengan wajah yang ketakutan, manakala pocongan tersebut menganga dan memuntahkan cairan busuk dari mulutnya. Tiba-tiba pocong tersebut mengeluarkan darah yang tembus ke kain yang membalutinya. Amis anjir.
Wanto yang gugup segera mengambil handuk dan berlari keluar. Dia memanggil istrinya dan menjerit bahwa ada pocongan yang sedang melihatinya. Istrinya menghampirinya dan melihat ke dalam kamar mandi. Tapi istri Wanto tidak melihat apapun di sana. Wanto kemudian tertawa tidak henti-hentinya. Istrinya kemudian bingung apa yang sedang Wanto lakukan. Dirinya semakin tidak waras saja. Wanto bertingkah seperti biasa, seperti tidak terjadi apapun barusan. Istrinya semakin bingung hingga suatu hari istri Wanto dan keluarga sepakat membawa Wanto ke rumah sakit jiwa. Namun, sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, istrinya penasaran dengan apa yang dialami oleh suaminya. Dengan wajah yang sedih, istrinya bertanya kepada Wanto yang sedang tertawa terbahak-bahak tanpa diketahui alasannya. "Mas, sebentar lagi kita pergi. Sebelumnya aku mau tanya ke Mas Wanto, apa ada sesuatu yang belum Mas ceritakan ke aku? Rahasia mungkin?" tanyanya. Wanto hanya menjawab, "Tidak ada. Disembeli semua aja," ucap Wanto. Mendengarkan jawaban Wanto yang tidak jelas, akhirnya istrinya menyebut nama yang membuat Wanto kembali terdiam dan ketakutan. "Pak Kamto, Mas." Wanto terdiam lama dan kemudian menjawab, "Aku salah," ucapnya. "Aku salah, Dayat lebih salah. Aku hanya sakit hati karena disakiti," ucap Wanto sembari menangis. "Apa salahmu, Mas?" Wanto melihat istrinya tersenyum. "Tali pocong Kamto belum aku lepas." Setelah kejadian itu, istrinya menemui keluarga Pak Kamto dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Akhirnya kuburan Pak Kamto dibongkar dan tali pocong dilepas. Hingga hari pun berlalu. Istrinya yang mengantar Wanto ke rumah sakit berpamitan kepada Wanto yang sedang berdiri di lorong. Suaminya hanya memandanginya dengan tatapan yang kosong. Istrinya hanya melepasnya dengan perasaan yang berat. Istrinya menggendong anaknya yang masih kecil dan bergegas untuk pulang. Namun, Wanto tidak berkutik sama sekali. Wajahnya yang datar dan tatapan yang kosong membuat istrinya semakin tidak tega. Istrinya berjalan jauh pergi. Sesampainya di pintu keluar, dari kejauhan, istrinya ingin melihat Wanto untuk mengikhlaskan hatinya, agar dirinya membiarkan Wanto sendiri di sana. Istrinya menoleh dan suatu pemandangan yang tidak terduga. Istrinya hanya bisa menutup mulut dan matanya berlinang air mata. Perasaan terkejut meronta di dadanya. Dirinya melihat sosok pocong yang menyeringai dengan tatapan tajam ke arahnya. Pocongan itu berada persis di belakang Wanto. Cerita pun berakhir. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @desiprayogo01. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mati Lampu Membawaku ke Alam Lain. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di kesempatan kali ini, narasumber kita yang bernama Mbak Okta ingin membagikan pengalaman horornya ketika sowan atau berkunjung ke rumah sang nenek. Ceritanya tidak terlalu panjang, tapi alurnya cukup membuat bulu kuduk merinding. Kejadiannya belum lama terjadi, yaitu tanggal 18 Mei 2021 kemarin. Seperti yang kita semua tahu, kalau tahun ini pemerintah melarang adanya aktivitas mudik atau pulang kampung lebaran 2021. Dan peraturan tersebut diberlakukan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021. Otomatis peraturan tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan Mbak Okta beserta keluarganya.
Mbak Okta baru pulang kampung tanggal 18 Mei 2021. Ditambah tempat kerja Mbak Okta baru libur lebaran tanggal 10 Mei 2021, yang mana tanggal segitu sudah masuk larangan mudik. Sebenarnya Mbak Okta sudah izin libur tanggal 3 Mei 2021. Tapi apalah daya, kerjaan waktu itu sedang menumpuk dan Mbak Okta kena deadline. Mau tidak mau dia harus menahan diri, dan gegara aturan tersebut, dia rela minta cuti 1 minggu untuk pulang kampung demi bertemu dengan sang nenek. Mbak Okta ambil cuti tanggal 17 Mei sampai 23 Mei 2021 karena Seninnya Mbak Okta harus mulai kerja kembali. Kalau menurut info yang Mbak Okta dapat, sebenarnya bisa kalau dia mau mudik di tanggal 2 larangan mudik. Akan tetapi dia dan keluarganya harus menjalankan tes swab. Nantinya tes tersebut bisa dijadikan sarana bukti kepada tim penyekatan area bahwa dia ataupun keluarganya negatif COVID. Tapi Mbak Okta ini tipe orang yang tidak mau ribet. Apalagi badannya masih pegel-pegel karena efek vaksin dari tempat kerjanya. Emang iya ya gengs, efek vaksin itu bisa bikin pegel-pegel. Kalau nenekku yang kapan hari habis vaksin, katanya sih tangan beliau kram pas habis disuntik. Singkat cerita, di tanggal 18 Mei 2021, Mbak Okta, adiknya, dan kedua orang tuanya berangkat dari rumah sekitar pukul 4 pagi dengan menggunakan kendaraan pribadi atau mobil. Perjalanan kurang lebih 8 jam untuk sampai di desa tempat tinggal sang nenek. Kemungkinan kalau lewat tol bisa lebih cepat. Berhubung dia dan keluarganya lewat jalur biasa, jadi perjalanan yang mereka tempuh sedikit lebih lama. Belum lagi ada beberapa ruas titik jalan yang macet dan berlubang, sehingga penyetir pun harus lebih waspada. Mbak Okta memutuskan untuk lewat jalur biasa karena ditakutkan begitu nanti sampai tol, ternyata masih ada penyekatan, dan juga minim informasi yang Mbak Okta dapatkan. Selama perjalanan, alhamdulillah semua dalam keadaan aman dan selamat sampai tujuan. Ayah dan adik laki-laki Mbak Okta terlihat saling bertukar posisi pengemudi agar bisa punya waktu istirahat. Bahkan mereka menyempatkan untuk berhenti sejenak dan mampir ke warung penjual makanan. Jelas karena mereka juga pasti merasakan lapar karena perjalanan jauh atau hanya sekedar merenggangkan badan akibat terlalu lama duduk di dalam mobil, dan itu juga tidak bagus. Perjalanan mereka saat itu sangat menyenangkan, walau sedikit melelahkan. Di perjalanan, mereka berempat saling bertukar cerita hingga tanpa sengaja masuk ke segmen cerita horor. Nenek yang akan dia kunjungi waktu itu adalah nenek dari pihak sang ayah, dan waktu itu sang ayah kedapatan bagian untuk bercerita. Ayahnya membagikan satu cerita mengenai histori rumah neneknya yang akan mereka kunjungi. Histori yang baru kali itu diungkapkan sang ayah setelah lamanya mereka sering berkunjung ke sana. Ya, setidaknya 1 tahun bisa 2 atau 3 kali Mbak Okta dan keluarganya akan berkunjung ke rumah sang nenek untuk menengok kondisi neneknya tersebut. Di rumah itu, neneknya hanya tinggal bertiga dengan ART yang bernama Mbak Lastri dan Mbak Sari. Sedangkan anak-anaknya semua merantau, termasuk ayah Mbak Okta. Ayah Mbak Okta sendiri adalah anak ke-7 dari 10 bersaudara. Dan sang nenek kini usianya hampir menginjak 91 tahun. Kelahiran tahun 1930. Ayah Mbak Okta kelahiran 1959. Semua anak sang nenek selisihnya hanya 2 tahun. Dan nenek Mbak Okta sudah menikah sejak berusia 15 tahun. Maklum mak, orang zaman dulu banyak yang nikah muda. Sang nenek adalah satu-satunya nenek yang Mbak Okta miliki, karena nenek dari ibunya sudah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sudah sepuh. Meski nenek dari ayahnya itu sudah sepuh, beliau masih sangat-sangat terlihat kuat. Mulai dari senam pagi sendiri dan bahkan masak makanan lebaran pun sendiri. Paling-paling kedua penjaga neneknya hanya kedapatan membersihkan rumah, cuci piring, dan cuci baju. Justru kalau neneknya tidak ada aktivitas, selalu mengeluh badannya sakit semua. Selain itu, wajah sang nenek terlihat sangat-sangat berkarismatik dan menawan
meskipun kulitnya semua sudah kendor. Namanya juga tiang sepuh. Awalnya sang ayah ragu untuk menceritakan semuanya. Akan tetapi ibu Mbak Okta mendesak. Dan mulailah kita masuk ke ceritanya. Dulu ketika neneknya dipersunting oleh mendiang sang kakek, tampilannya masih seperti gadis desa polos. Hingga lamaran sang kakek datang ke rumah neneknya. Kakeknya bercerita, kalau seminggu setelah lamaran datang, secara tiba-tiba sang nenek berubah auranya. Sang kakek yang tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Karena mau bagaimanapun wujud neneknya, si kakek tetaplah cinta. Jarak nenek dan kakeknya ini hanya terpaut 5 tahun lebih tua kakek. Neneknya dulu hanyalah buruh cuci para tentara Belanda yang masih stay di Indonesia. Sedangkan sang kakek adalah keturunan Belanda. Karena nenek buyutnya Mbak Okta yang pribumi menikah dengan salah satu tentara Belanda yang bekerja pada masa itu. Sehingga dari kecil kakek buyut Mbak Okta memang sudah dianugerahi kekayaan dari sang kakek buyut. Bahkan saat usia kakek Mbak Okta baru 12 tahun, dirinya sudah dibelikan sebuah kios sembako yang nantinya akan menampung hasil pribumi dan diperjualbelikan. Lokasi toko sembako tersebut masih ada sampai detik ini dan masih berjualan beras dan sebagainya. Kakeknya dulu pernah mendengar rumor kalau sang nenek sesudah menerima lamaran kakek pergi menemui seseorang yang dituakan di desa tersebut. Orang itu terkenal dengan kemampuannya membuka aura dalam diri seseorang dengan cara memakai susuk. Konon katanya ada 5 susuk yang tertancap dalam tubuh sang nenek. Ada di bagian jidat, dagu, lesung bibir, dada, dan tangan kanan. Kelimanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang bisa memikat lawan jenis sampai mendatangkan rezeki, tapi wallahu a'lam. Anehnya, yang tergila-gila dengan pesona susuk tersebut justru bukan sang kakek, melainkan para pemuda sekitar. Pada zamannya, hal tersebut dianggap lumrah oleh masyarakat daerah tempat tinggal sang nenek. Karena banyak sekali perempuan-perempuan di sana yang juga memasang susuk demi memikat tentara-tentara Belanda agar mereka dipersunting. Ironisnya, perempuan-perempuan pengguna susuk tersebut rela dijadikan istri kedua hanya demi sebuah harkat martabat. Kembali lagi, kita juga tidak bisa menghakimi seseorang dari masa lalunya, sebab kita pun juga mempunyai masa lalu dengan kisah yang berbeda-beda. Hanya saja Allah sedang menutup rapat aib kita. Balik lagi ke perjalanan sang nenek. Menurut sudut pandang sang kakek, neneknya ini ya biasa-biasa saja. Nampak seperti wujud neneknya seperti biasanya, dan sang kakek begitu sangat mencintai sang nenek. Maksudnya, tidak ada hal istimewa yang bagaimana-bagaimana gitu. Hingga seminggu setelah lamaran, kakek dan nenek Mbak Okta menikah. Barulah nampak jelas sang kakek melihat aneka ritual yang dilakukan nenek. Mulai dari ritual puasa hingga ritual semedi yang beraneka rupa. Awalnya kakek dan nenek Mbak Okta tinggal jadi satu dengan eyang buyut dari sang kakek. Tapi karena sang kakek tidak ingin eyang buyutnya melihat ritual-ritual aneh yang dijalankan sang nenek, makanya sang kakek mengajak nenek Mbak Okta untuk pindah rumah. Mereka berdua membeli sebuah rumah yang awalnya tidak terlalu besar, tapi perlahan-lahan mereka bangun hingga besar dan bisa ditempati ke-10 anaknya, termasuk ayah Mbak Okta. Rumah tersebut adalah rumah yang ditempati neneknya sampai saat ini. Di rumah itu, sang nenek makin menjadi-jadi melakukan ritualnya, dan sang kakek masih setia mendampingi. Hingga sang nenek hamil, setelah 2 tahun menikah, barulah nenek Mbak Okta mulai mengurangi kegiatan ritualnya. Akan tetapi sang nenek mulai aneh-aneh, yaitu memakan bunga melati yang baru dipetik dari daunnya. Benar-benar yang langsung dikunyah, layaknya cemilan. Hingga kakak pertama ayah Mbak Okta lahir. Ajaibnya, kakaknya tersebut terlahir dengan aroma yang tidak biasa. Bisa kalian tebak? Ya, bau badannya keluar aroma bunga melati yang begitu wangi. Sampai detik ini, bude Mbak Okta tersebut tidak pernah tercium bau badan. Sekalipun tidak pakai parfum atau deodoran, budenya itu masih tercium harum bau melati. Anehnya lagi,
Sang nenek setiap hamil anak perempuan, ngidamnya adalah makan bunga-bungaan. Dan itu berlaku untuk anak pertama sampai anak kelima. Sebab kelima kakak ayah Mbak Okta adalah anak perempuan semua. Barulah anak keenam sampai terakhir laki-laki. Kalau anak pertama bunga melati, anak kedua bunga kenanga, anak ketiga bunga sedap malam, anak keempat bunga mawar merah, dan anak kelima bunga mawar putih. Dan semua anak perempuan neneknya Mbak Okta sama sekali tidak bau badan, apalagi direpotkan dengan parfum dan deodoran. Wallahu alam. Aku sih percayanya itu semua kuasa Allah. Ada hari-hari tertentu sang nenek melakukan ritualnya. Kalau ayah Mbak Okta tidak salah, yaitu di hari Senin Wage, Rabu Pon, dan Jumat Legi. Semua dilakukan pas malamnya hari-hari itu. Pokoknya setiap sang nenek melakukan ritual, atmosfer di rumah itu beda banget. Hawanya itu seperti berat dan dingin. Entah kenapa situasi di luar rumah tiba-tiba juga ikut hening dan sunyi. Seakan ikut menghormati sang nenek yang sedang ritual, membacakan seperti tebang-tebang kejawen. Hampir setiap sang nenek melakukan ritual, selalu terdengar suara burung hantu yang bersautan dengan suara burung gagak. Ditambah seperti ada lolongan anjing atau serigala dari atas puncak bukit. Padahal rumah neneknya itu sangat jauh dari pegunungan ataupun bukit, justru lebih dekat dengan pantai. Kakeknya juga menyaksikan banyak sekali pocong yang berdiri di setiap sudut rumah dengan kain kafan kotornya. Pocong tersebut hanya berdiri mematung, lalu tidak lama kemudian, pocong-pocong itu akan menggerakkan tubuhnya untuk miring ke kanan dan ke kiri dengan sendirinya. Gerakannya biasa, tidak cepat atau tidak terlalu lambat. Tapi bagi sang kakek, itu sungguh-sungguh menyeramkan. Apalagi pocong-pocong itu mengeluarkan bau yang begitu busuk hingga menyengat hidung. Wujud mereka semua hancur. Ada yang berwarna hitam legam seperti habis terbakar, sampai ada yang penuh dengan darah keluar dari luka sobek di wajahnya. Benar-benar serem, dan kakeknya selalu menandai hari-hari tersebut. Karena sang kakek akan semalaman menemani Bude Mbak Okta yang nomor 2. Sebab budenya itu memiliki sebuah kemampuan melihat sosok tidak kasat mata. Jadi di hari-hari tersebut budenya yang masih kecil sangat-sangat terganggu serta tidak nyaman dan selalu ingin ditemani sampai dirinya benar-benar bisa tertidur lelap. Beberapa tahun berlalu hingga sang kakek harus mengembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-80 tahun. Semenjak itu sang nenek menjalani hidupnya seorang diri. Sampai datanglah Mbak Lastri dan Mbak Sari melamar bekerja dengan neneknya Mbak Okta. Akan tetapi ritual tersebut masih neneknya jalani hingga detik ini. Ayahnya Mbak Okta pernah menyuruh sang nenek untuk berhenti melakukan ritual. Tapi neneknya malah berkata, "Kalau ritual ini aku hentikan, hidupku dan hidup anak-anakku, termasuk hidup Tris, akan berantakan. Biarkan ritual ini berhenti dengan sendirinya ketika aku benar-benar sudah waktunya. Aku tidak ingin ritual ini berimbas kepada anak-anakku dan para keturunanku yang tidak tahu apa-apa." Berkali-kali sang nenek akan menjawab dengan perkataan yang sama setiap siapapun bertanya kepadanya, atau sekedar menyuruh beliau meninggalkan ritual tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin kalian semua ada yang paham masalah beginian. Bisa drop penjelasannya di kolom komentar. Hitung-hitung nambah wawasan untuk yang lainnya. Pernah nenek Mbak Okta ini seperti sudah lelah dan gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba nangis sambil memohon-mohon agar nyawanya dicabut. Kata Mbak Okta, beliau seperti merasakan lelah yang benar-benar lelah. Tapi di sisi lain, Mbak Okta sendiri juga tidak paham dengan situasi perasaan sang nenek. Ada juga salah satu ustadz kenalan ayah Mbak Okta yang bilang, "Ibu bapak itu kalau susuknya dilepas dari badannya, amit sewu, bukannya digai kerso, ibunya nanti bisa lebih tenang." Cuma ayah Mbak Okta nggak tahu maksudnya lebih tenang itu yang seperti apa. Terus ada lagi yang bilang kalau raga nenek Mbak Okta itu sudah diisi dengan jin yang mendiami susuk di tubuh nenek Mbak Okta. Cuma Mbak Okta sekeluarga bingung harus berbuat apa. Karena mengingat perkataan sang nenek
kalau ajian yang ada dalam tubuh neneknya itu bisa berimbas fatal kepada anak cucunya. Mungkin karena hal tersebut, sang nenek merelakan dirinya sendiri tersiksa agar anak cucunya tidak merasakan seperti yang beliau rasakan. Itulah gengs, penyesalan terkadang datang terlambat. Makanya, jika ingin berbuat sesuatu, alangkah baiknya berpikir beribu-ribu kali agar tidak ada kata penyesalan. Kembali lagi ke perjalanan Mbak Okta keluarga di rumah sang nenek. Sekitar pukul 12 siang, keluarga Mbak Okta tiba di rumah sang nenek. Kedatangan mereka seperti biasanya, disambut dengan hangat oleh neneknya. Mereka disuguhkan banyak sekali aneka macam makanan dan tidak ketinggalan ketupat, opor ayam, dan rendang yang resepnya khusus racikan neneknya. Banyak sekali kue-kue yang ada di meja. Mbak Okta seperti biasa, iseng bertanya, dan ternyata semua makanan itu yang buat adalah neneknya sendiri. Mbak Lastri dan Mbak Sari hanya membantu sekedarnya saja. Seperti mengangkat masakan-masakan yang dibumbui, lalu ditaruh ke atas kompor. Nanti yang mengaduk dan koreksi rasa, ya tetap neneknya sendiri yang melakukannya. Bayangkan, usia beliau sudah hampir 91 tahun, tapi masih begitu kuat. Terus terang aja, aku melihatnya bukan ke sisi spiritualnya, tapi melihat ke sisi kekuasaan Allah yang Masya Allah luar biasa. Ada kok kakek atau nenek yang usianya di atas 90 tahun, tapi masih kuat. Ya memang gak banyak, dan hanya sebagian. Jika kalian melihatnya dari sisi spiritual, pasti mindset kalian akan berpikir orang-orang sepuh yang masih kuat di usia senjanya, pasti di masa muda sering ilmu dan lain-lain. Tapi kalau kalian melihat dari pola gaya hidupnya di masa muda, insya Allah, mindset kalian akan berpikir kalau mereka masih kuat walau sudah sepuh karena pola makan, pola tidur, dan pola kesehatannya benar-benar terjaga. Benar enggaknya semua tergantung penilaian masing-masing. Kalau kalian di mana? Menurut surveiku ke nenek, kan aku iseng tanya sebenarnya apa sih yang diinginkan orang-orang sepuh itu. Mungkin pingin apa gitu, dan kita yang masih muda pingin mencoba untuk menuruti kemauan beliau. Nenekku cuma bilang begini, Mbah itu wes gak pingin apa-apa. Bagi Mbah, dunia itu sama saja. Mbah itu cuma pingin panjang umur, kesehatan, dan ketenangan lahir batin. Biar Mbah bisa menyaksikan adikmu menikah, itu aja udah lebih dari cukup. Melihat anak cucunya bahagia dan hidup serba kecukupan, itu wes gawe Mbah seneng duk. Mbah nak sampingi Desi ae, Mbah seneng. Karena kebetulan adikku belum nikah, geng. Aku kalau ingin omongan Mbah yang kayak gitu, hatiku rasanya tersentuh, geng, sumpah. Makanya aku sebisa mungkin mencoba menyempatkan quality time bareng keluarga. Tiba-tiba sekitar pukul 2 siang, ketika Mbak Okta ingin beristirahat di salah satu kamar rumah neneknya, semua lampu yang ada di rumah itu padam, alias mati lampu secara tiba-tiba. Mbak Okta yang notabene gak suka kegelapan, jelas teriak-teriak. Seluruh isi rumah nampak gelap, hanya sedikit cahaya matahari yang masuk dari kaca jendela rumah neneknya. Entah kenapa Mbak Okta merasakan hawa-hawa yang tidak bersahabat. Dia berusaha jalan sambil meraba-raba untuk keluar dari kamar, tapi di belakangnya seperti ada yang mengikuti langkah kakinya. Begitupun ketika dia tidak sengaja menyenggol sebuah guci di kamar itu. Dia mengaku ketika guci itu jatuh, kan kedengaran bunyinya. Dengan meraba-raba, dia benerin lagi posisi gucinya. Pas dia jalan lagi, dan posisinya masih tidak terlalu jauh, tiba-tiba di belakangnya terdengar suara yang persis seperti waktu dia menyenggol guci itu, hingga suara jatuhnya benar-benar persis. Mulai dari guci itu jatuh dan dibetulkan posisinya lagi, suara yang dihasilkan itu persis, bahkan bisa dibilang 100%. Kaget dong Mbak Okta. Ditambah nyalinya sudah mulai ciut, dan Mbak Okta pastikan kalau waktu itu dia sedang sendiri di dalam kamar. Dan anehnya, entah bagaimana jarak dari tempat tidur menuju pintu yang harusnya tidak terlalu jauh, tapi saat itu Mbak Okta merasakan jaraknya sangat jauh. Sampai dia bingung harus meraba beberapa lama lagi, karena badannya sudah mulai terasa lemes.
Lutut kakinya serasa sudah mulai susah untuk dibuat berdiri. Keringat dingin membanjiri baju Mbak Okta. Di tengah kegelapan mati lampu, Mbak Okta pasrah. Tapi dia masih terus berusaha berjalan sambil meraba agar cepat menemukan daun pintunya. Dia justru seperti sedang memutari kamar itu. Tapi di sisi lain, dia bingung dan Mbak Okta mulai menangis. Dalam hatinya dia berteriak, "Ya Allah, cepat keluarkan aku dari kamar ini. Ada seseorang di belakangku dan aku takut. Tolong aku ya Allah, lindungi aku ya Allah. Tubuhku sudah lemas." Sambil terus dia baca-baca doa pendek dalam hati dan dilanjutkan berzikir. Hingga sampailah tangan Mbak Okta dapat meraih gagang pintu kamar tersebut. Mulai dia buka pintu itu dan dia pun segera berlari keluar. Baru saja dia berhasil keluar, tiba-tiba di depannya persis ada seseorang yang sedang berdiri, tapi tidak terlihat wujudnya. Hanya dua bola matanya yang bersinar mengeluarkan warna merah. Bola matanya bersinar seperti bola api yang panas, seakan mengisyaratkan suatu dendam mendalam. Mbak Okta yang ketakutan tidak sanggup memandang lurus ke arah mata menyala itu. Dia menunduk sambil berucap, "Tolong, jangan ganggu saya. Saya kesini cuma ingin menengok nenek, tidak ada maksud lain." Secara tiba-tiba sosok tersebut hilang dengan sendirinya. Sebenarnya Mbak Okta tahu kalau sosok tersebut adalah pocong. Tapi Mbak Okta tidak mau berpikir yang tidak-tidak, sebab dia penakut. Ketika dia tahu sosok tersebut sudah menghilang, Mbak Okta langsung lari, sambil memanggil-manggil semua nama orang yang ada di rumah itu. Anehnya, masih belum mendapat respon apa-apa. Mbak Okta kesal dan hatinya marah, ditambah dia bingung harus lari kemana, karena memang kondisinya sangat gelap. "Gak biasanya mak, rumah nenekku itu mati lampu sampai selama itu," ucap Mbak Okta. Dia terus berjalan setengah berlari hingga dirinya mulai memasuki area belokan rumah. Kalau ke kiri ke arah dapur dan pintu belakang, sedangkan sebelah kanannya ada pintu yang menuju ke kamar Mbak Lastri. Mbak Okta di situ mencoba memanggil-manggil nama Mbak Lastri lebih keras, tapi lagi-lagi Mbak Lastri seperti bungkam. Pas waktu Mbak Okta ingin belok ke kiri, tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia mendengar ada sesuatu yang menghentakkan lantai rumah neneknya dan asalnya dari lorong sebelah kiri. Dia berhenti sambil menerka-nerka itu suara hentakan apa, sedangkan suaranya semakin lama semakin jelas. Hingga ada sesuatu yang mengintip dari balik tembok lorong sebelah kiri, dan ternyata sosok itu adalah pocongan. Samar-samar Mbak Okta dapat melihat wujud pocong tersebut. Wajahnya hancur dan kain kafannya sangat kotor. Jadi seakan-akan pocongnya itu kayak ngajak cilubak ngunu loh guys. Mbak Okta lantas berpikir, apa mungkin suara hentakan tersebut asalnya dari pocong itu? Saat itu Mbak Okta seperti merasa tubuhnya kaku dan hanya bisa memandang ke arah pocong itu doang. Untuk balik badan aja rasanya susah banget. Alhasil Mbak Okta hanya pasrah dan menangis. Yang lebih aneh, suaranya tidak bisa keluar. "Nyesek banget mak, sumpah gak ngarah lali aku karo pengalaman iku," tambah Mbak Okta. Di tengah-tengah situasi ketika dirinya yang ketakutan waktu itu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang langsung memeluknya dari belakang dan menutup kedua matanya. Seketika Mbak Okta langsung tersadar dan ternyata di hadapannya sudah banyak orang yang terlihat seperti khawatir melihat ke arahnya. Mbak Okta yang bingung gak tahu harus menanggapinya seperti apa. Dan ternyata kejadian paranormal yang dia alami dari tadi hanyalah alam bawah sadarnya sendiri. Dengan kata lain Mbak Okta mengigau ketika tidur. Ya, bisa dibilang kalau Mbak Okta hanya sebatas mengalami mimpi buruk. Tapi Mbak Okta mengaku kalau kejadian itu seperti nyata. Bahkan pocong-pocongnya itu terlalu real kalau hanya dibilang sebagai mimpi belaka. Bukan hanya itu, tangan yang memeluknya dari belakang pun masih terasa di tubuhnya. Mbak Okta perlahan-lahan mulai menceritakan mimpinya tersebut kepada semua orang di rumah itu. Semua orang sangat antusias, tapi berbeda dengan neneknya. Sang nenek menanggapinya seperti biasa saja.
Dan bahkan sang nenek dengan santainya berkata, "Wis biasa kui, karena kamu adalah bagian dari keturunanku, dan kamu satu-satunya keturunanku yang memiliki satu aura pesona di tubuhmu tanpa harus kamu melakukan ritual apapun." Padahal semuanya sedang khawatir dengan kondisi Mbak Okta. Neneknya setelah berbicara seperti itu malah langsung pergi. Jengkel sih melihat neneknya seperti itu. Tapi ya sudahlah, Mbak Okta lebih memilih untuk menenangkan dirinya dulu yang tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Kalau kata ayah Mbak Okta, dirinya itu awalnya seperti menjerit-jerit, dan suara ceritanya lah yang membawa semua orang menemuinya di kamar. Semakin lama Mbak Okta seperti kejang-kejang, tapi nggak bisa dibangunkan. Bahkan dia sampai dibacakan Yasin berkali-kali, juga kondisinya masih sama. Berkali-kali juga ibu Mbak Okta menangis histeris karena khawatir anaknya kenapa-napa. Saat bangun pun Mbak Okta mengaku tubuhnya kram semua dan ketakutan dengan sesuatu yang entah apa itu. Tak lama kemudian sang nenek masuk kembali sambil membawa air putih segelas dan menyuruh Mbak Okta untuk minum agar tenang katanya. Benar saja, setelah Mbak Okta minum air tersebut, tubuhnya perlahan-lahan mulai tenang dan rasa takutnya hilang. Untuk kesekian kalinya, sang nenek bilang, "Mereka yang menjaga aku, dan selama aku masih hidup, mereka juga akan menjaga anak cucuku. Maka sebelum aku meninggal, perbanyaklah beribadah, agar hal yang buruk tidak menimpa kalian. Karena ketika aku sudah pergi, mereka pun juga akan pergi, dan tidak akan menjaga kalian kembali." Semua orang yang ada di kamar itu cuma bengong dengan pernyataan dari sang nenek. Sang nenek mengakhiri ucapannya hanya dengan sebuah senyuman khas beliau, lalu meninggalkan semuanya. Alhamdulillahnya, kejadian itu hanya sekali dialami Mbak Okta. Dan setelahnya, ya biasa saja. Malah Mbak Okta mengaku dirinya lebih happy dari sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.